Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Science Practical Simulator. Video ini digunakan untuk penelitian persepsi atas media pembelajaran dari Fakultas Pascasarjana Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal aplikasi Science Practical Simulator. Karena di sini saya menggunakan Android, saya akan membuka Play Store, kemudian saya ketik Science Practical Simulator. Bagi kalian yang menggunakan iPhone, kalian bisa mencarinya juga di iOS. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Science Practical Simulator. Setelah aplikasi ini diinstal, kalian bisa membukanya, dan ini adalah tampilan pertama dari Science Practical Simulator. Kemudian kalian bisa pilih Biology, kemudian kalian pilih Osmosis, dan kita akan lanjut untuk melakukan praktikum virtual. Untuk memulai praktikum virtual ini, yang perlu kalian perhatikan adalah membaca prosedur yang tertulis di papan tulis. Untuk prosedur pertama, yaitu use a cork borer to cut 5 potato cylinders of the same diameter. Jadi kalian bisa menggunakan cork borernya itu untuk memotong kentang, kemudian kalian pindahkan hasil potongan kentang tersebut ke tempat yang sudah disediakan di aplikasi ini. Ada distilled water 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Angka-angka tersebut adalah salah satu larutan konsentrasi yang akan digunakan. Untuk yang kedua adalah use the scalpel to trim off any potato skin on each potato cylinder, then trim each potato cylinder so that they are all the same length. Untuk prosedur ketiga, sebelum kalian memulai prosedur ketiga, kalian bisa open data table dulu. Nah, di situ ada ukuran mass dan length. Mass itu adalah massa atau berat. Yang kedua adalah length, itu panjang. Di situ ada initial mass and final mass, dan initial length and final length. Oke, kemudian setelah itu kalian ukur, kalian timbang untuk beratnya dulu, untuk massanya dulu. Untuk yang pertama, untuk distilled water itu 5,96 gram. Kemudian kalian buka open data table, terus kalian ketik 5,96 di initial mass ya, jangan lupa. Kemudian kalian lakukan selanjutnya untuk 0,25 sampai yang larutan konsentrasinya 1,0. Untuk penulisan angkanya, kalian harus menggunakan 2 angka di belakang koma ya, seperti yang sudah dijelaskan di video ini. Contohnya untuk yang 0,75 5,85, jadi 5,85 gram. Langkah selanjutnya yaitu accurately measure the length of each potato cylinder using a ruler. Nah, jadi di sini kalian harus mengukur panjang dari kentang yang kalian potong menggunakan penggaris. Kalian harus melihatnya secara detail, berapa koma ya, berapa koma dalam penggaris tersebut. Misalnya untuk yang tadi distilled water yaitu 3,20. Nah, perlu diingat untuk pengisiannya yaitu 2 angka di belakang koma. Lakukan pengukuran panjang dari potongan kentang tersebut untuk sampel distilled water 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 molar. Sebenarnya kalian tahu nggak sih 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 molar itu apa? Jadi angka-angka tersebut adalah konsentrasi larutan yang akan diberikan ke potongan kentang nantinya. Nah, terus distilled water itu apa? Distilled water itu adalah larutan yang netral, tidak ada konsentrasinya. Oke, next selanjutnya yaitu add each potato cylinder to the correct boiling tube with either sugar solution or distilled water. Jadi kalian masukkan itu hasil potongannya yang sudah diukur dan sudah ditimbang ke masing-masing boiling tube yang ada labelnya distilled water 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 molar. Ingat, jangan sampai salah. Kalau sampai salah, nanti itu kentangnya nggak akan bisa masuk ke dalam boiling tube. Dan selanjutnya yaitu start the timer and leave the potato cylinder in the boiling tubes for 30 minutes.
Jadi di situ ada timer ya, kalian bisa klik timernya dan itu akan berjalan selama 30 menit. Dan pastinya dipercepat karena nggak mungkin 30 menit nunggu, kalian pasti akan boring. Untuk selanjutnya yaitu remove the potato cylinder from the boiling tube and carefully blot them dry on the paper towel. Jadi nanti setelah itu dikeringkan dulu pakai tisu ya, paper towel itu tisu. Nanti kalau di sini tidak ada tisunya ya anggap aja udah kering gitu ya. Jadi simple aja kalau untuk aplikasi ini. Oke, tahap selanjutnya yaitu measure the new mass of each potato cylinder again, and then record your measurement for each concentration in your table. Jadi kalian timbang dulu masanya menggunakan timbangan, kemudian open data table, kemudian kalian pilih yang ke mass column, terus isi di final mass. Ingat 2 angka di belakang koma. Kemudian lakukan pengukuran massa menggunakan timbangan untuk sampel yang selanjutnya, yaitu sampel untuk 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 molar. Dari data tersebut kalian bisa ngeliat nggak angka-angkanya, kira-kira angka-angkanya itu ada perubahan atau enggak dari yang sebelum dimasukin ke larutan ya, dimasukin ke boiling tube, dan setelah dimasukin boiling tube ada perubahan atau enggak. Langkah selanjutnya yaitu kalian mengukur panjang dari kentang yang sudah kalian rendam selama 30 menit di masing-masing boiling tube. Kemudian kalian mengisinya di lembar data, dan ingat pengisiannya itu 2 angka di belakang koma. Bukan pengukuran yang sama untuk sampel yang selanjutnya yaitu sampel 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 molar. Nah, dari data tersebut kalian bisa ngelihat nih, setelah dilakukan perendaman itu panjangnya dia bertambah atau berkurang. Dilihat dari datanya. Untuk initial length dan final length-nya itu, apakah itu kentangnya bertambah panjang atau makin pendek? Oke, next step yaitu calculate the change in mass and length of each potato cylinder. Record your result into the data. Cara menghitung perubahan yaitu initial dikurang final. Selanjutnya kalian itu harus menghitung persentase perubahan dengan rumus change per initial value dikali 100. Kemudian kalian masukkan lagi ke data table. Dan ini adalah data table setelah dilakukan perhitungan. Kalian bisa melihat datanya nanti di hasil kalian sendiri ya. Pada bagian refleksi diri, kalian akan diberikan beberapa soal atau beberapa pertanyaan mengenai praktikum yang sudah kalian lakukan di aplikasi ini. Salah satunya adalah pembuatan diagram line ataupun sejenisnya. Kemudian kalian juga bisa menebak nih, kira-kira konsentrasi yang cocok yang mana sih yang akan bisa kalian gunakan untuk mengetahui perubahan panjang dan berat di praktikum kali ini. Selanjutnya kalian juga akan diberikan untuk mengingat prosedur yang sudah kalian lakukan dengan cara menyusun urutannya. Nah, kalian bisa menggeser-geser nih, urutan mana sih yang pertama, kedua hingga yang terakhir. Kalau seandainya dia berwarna hijau berarti urutannya kalian itu sudah benar dan kalian sudah paham untuk mengetahui prosedur yang dilakukan dalam praktikum tekanan osmosis ini. Setelah kalian mengurutkan prosedur dengan benar, dan ini ada langkah terakhir, dan praktikum selesai. Saya Muhammad Afrizal Triwarhamdi, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI, mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah membantu penelitian ini.